Selamat sore semuanya berada dimanapun. Jadi pada hari ini saya Puglol akan menanggapi dua permasalahan yang ada. Satu permasalahan tentang Mandau yang ditanyakan kepada saya Puglol. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah tali belawit. Nah, kebetulan ini hal yang menarik dan perlu disampaikan agar semua saudara kita tahu, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi kedua masalah ini adalah masalah yang menurut saya sangat menarik dan harus disampaikan melalui media konten ini, terutama bagi saudara kita dimanapun para pencinta atau pengoleksi Mandau yang ada. Disebabkan tidak semua bisa memahami hal-hal yang ada seperti ini. Jadi kita mulai dengan yang pertama dulu. Yang pertama, ada beberapa teman-teman kita dari subscriber, karena sebab nomor empu selalu ditaruh di atas WhatsApp dan nomor handphone, yaitu menanyakan tentang Mandau yang bukan buatan empu, yang bukan Mandau tempilan, dan meminta empu untuk menilainya seperti apa. Itu tentang Mandau tersebut. Terus ada juga yang menanyakan tentang masalah ukiran gagang Mandau yang ada. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat merepotkan saya, Empu Glol. Merepotkan apa? Karena pada posisi yang serba salah. Saya mengatakan itu salah juga hal yang kurang baik. Saya mengatakan itu benar juga hal yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang saya sampaikan selama ini. Tetapi setiap hal tersebut disampaikan kepada saya tetap mengatakan bagus, ya. Nah, kemudian sering juga ada beberapa ukiran di Mandau itu yang menurut saya, Puglol mohon maaf sekali, patahan, detailnya atau stylenya ukiran tersebut, atau anyaman daripada ukiran, atau lapisan daripada ukiran, atau tanahan daripada ukiran bahasa umumnya. Nah, ini seringkali Empu lihat sebenarnya kurang tepat, atau boleh dikatakan yang membuat ini masih belajar. Itu, tetapi Empu juga tidak permasalahkan itu, karena itu adalah hak daripada mereka. Yang jadi masalah ketika Mandau ini diperlihatkan kepada saya Empu Glol melalui pesan WhatsApp, diminta saya Empu Glol untuk meniru Mandau tersebut, meniru bilahnya, meniru gagangnya, meniru ukirannya. Nah, inilah yang membuat saya tidak mungkin membuatnya. Kenapa? Masa toh saya Empu Glol membuat atau mencontoh atau mengikuti Mandau yang orang baru belajar? Mohon maaf sekali. Tetapi Empu, saya atau kami kepingin seperti ini, ya terserah cari yang lain, tapi jangan kepada saya Empu Glol. Saya tidak mau, artinya sesuatu hal yang saya lalui di waktu saya masih anak-anak dulu, kemudian di zaman ini suruh saya membuat lagi seperti itu. Nah, itu tentunya saya meminta maaf. Ini terpaksa saya tolak. Nah, itu ya, inilah buat teman-teman semua, mohon maaf sekali kalau ada Mandau di luar daripada Mandau tempilan. Ketika ada saudaraku berminat, jangan suruh Empu yang membuatnya, suruh yang lainnya saja. Itu bukan berarti di luar Mandau tempilan itu tidak bagus, banyak juga yang bagus. Nah, itu, tetapi tetap saya Empu Glol bertahan di Mandau tempilan seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya lagi ketika saya Empu Glol harus menilai Mandau tersebut dengan keinginan dari saudara kita, dan saya menjatuhkan perkataan, menjawab WhatsApp tersebut mengatakan bahwa ini seperti ini, itu kemudian disampaikan kepada si pembuat. Itu bahwa Empu berkata seperti ini.
Nah, ini membuat sesuatu hal yang kurang baik. Iya. Nah, itu yang saya Empu Glol jaga. Terus terang, untuk pembuatan mandau selama ini, saya tidak pernah menumpahkan piring nasi orang. Saya tidak pernah merasa iri, merasa dengki, merasa orang sukses. Artinya saya lalu kepingin menjatuhkan. Saya tidak pernah. Nonsen semua itu. Karena saya tidak penting. Tetap saya berjalan di dalam apa yang menjadi buatan saya selama ini, atau pakem daripada mandau tempilan, meski sumpamanya kurang bagus segala macam, saya tidak pedulikan itu. Nah, itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, ini masalah pemasangan tali blawit. Baru-baru tadi ada WhatsApp dari teman kita, saudara kita, kebetulan beliau memiliki mandau ini. Nah, ini mandau pesanan beliau Ulu Tungur yang kebetulan ready, yang harusnya dikirim hari ini juga, tapi nggak sempat karena mandau ini ada 5 yang harus dikirim nih sekaligus dengan tujuan yang berbeda. Ada yang Jakarta, ada yang Malaysia, ada yang dari Kutai Barat juga, dari Kampung Empu, banyak. Kemudian setelah 5 ini nanti ada 5 lagi yang akan dikirim. Nah, ini membutuhkan jangka waktu yang cepat. Nah, kita kembali ke cerita tadi masalah tali belawit. Tali belawit ini, mohon maaf, tali belawit ini bukan menjadi patokan ukuran pemasangan mandau di pinggang. Nah, itu bukan pemasangan. Yang menjadi ukuran adalah ininya ini. Makanya itu tali ini kita membuat panjang. Ini kita membuat panjang. Sumpamanya, wah pinggang saya kecil, Empu, itu kepanjangan. Nah, ini kan bisa ditarik lagi gini. Nah, tuh. Kemudian kita ikat begini. Nah, ini baru kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Di pinggang. Nah, itu. Empu kasih contoh biar semua melihat. Karena ini sering terjadi dengan saudara kita yang belum memahami tentang mandau. Nah, seperti ini. Mungkin bisa agak diangkat sedikit kan ini, sedikit biar dilihat semua. Lagi ke pinggang saja. Nah, cukup dah. Nah, ini longgar. Nah, longgar kan tuh, bisa dilihat longgar. Nah, bagaimana ini bisa kencang? Sesuai yang Empu katakan, maka ini talinya ditarik. Ini kita paskan ke pinggang dulu. Nah, ini ditarik. Nah, ini. Nah, ini kan pas di pinggang tuh. Makanya itu ininya panjang, bukan ininya. Kalau ininya semua mandau, khusus mandau tempilan, mandau Dayak Benua itu ukurannya nggak ada beda, sama semua. Jengkalan itu nggak ada beda. Ininya yang berbeda, mengikuti perut orang, pinggang orang besar kecil. Mungkin bisa dipahami. Itu saja. Nah, itu untuk jawaban yang kedua. Mungkin hanya itu yang bisa Empu sampaikan. Dan ini ada beberapa mandau, termasuk ini dari Jakarta, ini Ulu Kemau, yang sebenarnya kemarin sudah dikirim, nggak sempat karena Empu harus mengirimnya sekaligus 5 dengan saudara kita yang lain. Tetapi dijamin besok yang 5 ini semuanya akan dikirim sekaligus dengan tujuan dan tempat yang berbeda-beda untuk saudara kita. Akhir kata, mungkin mohon maaf kalau ada kata yang salah. Dan para pencinta mandau, itu saja yang Empu sampaikan. Salam budaya dan tabir selalu untuk kita semua. Amin.